Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suci Mariska dari Prodi Bahasa Indonesia semester 1. Saya beralamat di Desa Santapan Timur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu Tuti Alawiyah, SPD MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah berbicara efektif, serta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya cintai dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat Dia kita masih diberikannya kesehatan sampai sekarang ini juga. Dan tidak lupa kita beri junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita sampai di zaman yang terang menerang ini. Baiklah teman-teman, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato. Pidatonya berjudul berbicara baik atau diam. Seperti yang ditegaskan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut," yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis Bukhari. Dari sabda Nabi tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai orang yang beriman harus berkata yang baik-baik saja, berkata-kata yang benar, bukan berkata-kata yang batil. Batil itu apa teman-teman? Batil itu adalah kotor atau salah. Nah, jika teman-teman sekalian masih mengucapkan kata-kata kasar, maka termasuk orang-orang yang berdusta. Nah, di sini saya mau tanya, siapa di sini sudah berkata baik? Siapa? Yakin? Yakin sudah berkata baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kalau kita semua masih diberikan nikmat iman menjaga lisan, karena sesungguhnya Allah itu sangat membenci umatnya yang berkata kasar atau berkata kotor. Karena orang yang masuk neraka itu salah satunya adalah orang yang berkata kasar, berkata kotor. Baiklah teman-teman, di sini ada cara untuk menjaga lisan yang baik dan benar. Ada caranya. Yang pertama itu apa teman-teman? Yang pertama itu adalah berpikir sebelum berkata. Berpikirnya seperti apa? Kita itu sebelum mengeluarkan kata-kata, sebelum mengucapkan kata-kata, kita berpikir terlebih dahulu. Misal, kalau saya ngomong seperti ini, kira-kira dia sakit hati nggak ya? Kita itu harus punya pola pikirin seperti itu teman-teman. Itu salah satu menjaga lisan teman-teman sekalian. Oke, yang kedua itu adalah berpikirlah sebelum menyesal, karena penyesalan itu di akhir bukan di awal. Penyesalannya itu seperti apa? Penyesalannya itu adalah ketika kita berbicara yang kotor, maka dapat merenggangkan persaudaraan. Sekarang itu banyak sekali perpecahan antara saudara karena perkataan yang kasar atau yang kotor. Misal awalnya dia tuh deket banget sampai kayak bersaudara, tapi ketika salah satunya mengucapkan kata-kata kasar atau menyakiti hati seseorang, maka hubungan itu akan menjadi renggang. Maka dari itu teman-teman,
untuk memperkokoh persatuan persaudaraan. Salah satunya yaitu dengan cara menjaga lisanmu. Karena itu disebutkan mulutmu adalah harimaumu. Oke, yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu biasakan berbicara jujur. Sesungguhnya orang-orang yang berbicara jujur itu selalu berpikir sebelum berkata. Karena apa? Karena orang yang jujur itu selalu berpikir, punya pola pikir, oh saya ini berbicaranya ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu berkata jujur itu dapat membuat lisan kita menjadi baik. Seperti firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersamalah engkau kepada orang-orang yang benar. Dari firman Allah tersebut sudah jelas bahwa kita ini sebagai orang yang beriman hendaklah kita berkata yang baik-baik saja. Allah sudah menyuruh kita dalam Quran, sudah ada dalam Al-Quran, berarti itu sangat dianjurkan. Karena sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang berkata kasar. Orang yang istimewa itu seperti apa? Salah satunya yaitu orang-orang yang berkata baik. Oke, mengerti? Orang-orang yang berkata baik itu seperti apa berkatanya? Berkatanya itu adalah berkata yang memacu kepada hal yang positif, yang tidak menyakiti. Karena orang seperti itu biasanya disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya ketika dia berbicara buruk, maka buruklah dia dalam mata Allah karena dia sudah berbicara kotor. Karena penghuni neraka itu salah satunya yaitu orang yang berdusta tentang lisan. Oke, di situ juga Allah menjelaskan, di firman-Nya Allah itu menjelaskan, berkumpullah engkau kepada orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar itu seperti apa? Orang-orang yang benar itu adalah orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan, bukan kebatilan. Mengajak kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menuju neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu teman-teman sekalian, jika ingin berkumpul kepada orang-orang, carilah orang-orang yang benar, orang-orang yang mengajak kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyesatkan, mengajak kita untuk kebaikan, bukan yang mengajak kebatilan. Jangan diikuti ya teman-teman. Jika ada teman yang seperti itu, jika ada orang yang mengajak keburukan, jangan diikuti. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pidato saya hari ini. Dan mungkin dari pidato saya tadi ada kata-kata yang salah, atau ada kata-kata yang menyakiti hati teman-teman sekalian, menyinggung perasaan teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah. Dan kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan kepada Allah. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.